Halo saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera dan salam Imago Dei. Permenungan kita minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Gereja Katolik merayakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Berkaitan dengan perayaan ini, Paus Benediktus ke-16 pernah membagikan permenungan imannya demikian. Dengan memandang Maria dalam kemuliaannya di surga, kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang definitif atau menetap. Seperti seorang pastor pernah mengatakan dalam khotbahnya, dan bagi saya pribadi ini sangat menarik, katanya demikian, "Holan parlape-lapean do saluhutna di portibion." Artinya, bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara atau persinggahan bagi kita manusia. Selanjutnya, Paus Benediktus ke-16 mengatakan, bila kita hidup sambil memperhatikan hal-hal abadi, maka suatu saat kita akan ambil bagian dalam kemuliaan yang sama dan dunia ini akan semakin indah. Bila demikian, jangan pernah kehilangan kejernihan hati dan damai, walaupun berada di dalam beribu rintangan dan kesukaran. Tanda berkilau-kilau Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga akan bersinar lebih cemerlang apabila bayang-bayang kesedihan, penderitaan dan kekerasan nyata di dalam cakrawala hidup kita. Hendaklah kita percaya bahwa dari atas Maria mengikuti tapak-tapak kaki kita dengan keprihatinan yang lembut, menyingkirkan kesukaran dalam saat-saat kegelapan dan kesedihan.
Ia memberi kepastian dengan tangannya sebagai ibu kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang belum mengenal dan memahami iman Gereja Katolik tentang Maria sering bertanya demikian, siapakah Bunda Maria itu? Mengapa Gereja Katolik menyembahnya? Padahal sesungguhnya Gereja Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria, namun menghormatinya sebagai Ibu Yesus yang berperan sangat penting dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Pertanyaan demikian hendaknya kita pandang serius dan akhirnya mendorong kita untuk sungguh-sungguh memahami dengan baik siapa itu Maria dan bagaimana peranannya dalam karya keselamatan kita. Secara khusus tentang perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang kita rayakan pada hari ini. Sebagai gereja yang mengakui tradisi suci menjadi salah satu sumber iman, Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah salah satu dari 4 dogma tentang Maria yang ditetapkan oleh ajaran resmi gereja. Hal ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 dan tentu Gereja Katolik mengimaninya. Lalu bagaimana perayaan ini menjadi sumber inspirasi iman bagi kita? Perayaan ini mengajak kita untuk turut serta mengalami harapan dan kegembiraan yang lebih dulu dialami oleh Sang Bunda. Bagi kita, surga itu tidak lagi angan-angan belaka karena kita melihat bahwa seorang manusia biasa, Bunda Maria, telah mengalami yang namanya surga. Ia diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Maria, manusia seperti kita, ternyata bisa mengalami kepenuhan dalam perjalanan hidup dan imannya. Dia yang telah setia dalam perjalanannya menuju hidup yang sesungguhnya, yakni bersekutu dengan Allah dan para kudus. Seperti Maria, kita pun tentu akan mencapai kepenuhan hidup itu dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Namun, cukupkah hanya dengan meyakini, menghormati, serta mengagumi Maria? Tentu tidak cukup. Kita diajak lebih dari sekedar mengagumi, meyakini, dan juga menghormati Bunda Maria. Apa yang lebih dari itu, yaitu meneladani sikap iman Bunda Maria. Emangnya Bunda Maria itu seperti apa? Mari kita lihat sepenggal kisah Injil Lukas yang sudah saya bacakan tadi mengenai keutamaan Maria dalam Injil hari ini dari sekian banyak keutamaan Bunda Maria lainnya. Yang pertama, Maria berangkat ke pegunungan di wilayah Yehuda menempuh perjalanan panjang dan penuh beresiko. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ia langsung bergegas menuju ke pegunungan di Yehuda, mengunjungi saudarinya Elisabet. Ia mengorbankan waktunya, tentu juga mengorbankan tenaganya, dan juga berani mengambil resiko mengadakan perjalanan panjang seorang diri menuju ke sana untuk menyampaikan kabar sukacita itu, membagikannya kepada saudarinya Elisabet, dan juga untuk memastikan kabar sukacita yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya bahwa Elisabet saudarinya itu juga sedang mengandung di hari tuanya, dan pada saat itu adalah usia kandungannya yang ke-6 bulan. Yang kedua, perjumpaan Maria dengan Elisabet membawa rasa sukacita yang mendalam. Seperti kita lihat tadi dalam Injil dikatakan bahwa
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini menandakan bahwa sukacita yang dibawa oleh Maria, kehadiran Maria itu membawa sukacita kepada Elizabeth sebegitu mendalam hingga mampu menggerakkan kehidupan di dalam rahim Elizabeth, yaitu Yohanes yang melonjak kegirangan. Lalu yang ketiga, bahwa Elizabeth mengakui Maria itu adalah ibu Tuhan. Ketika itu dikatakan Elizabeth dalam Injil, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Namun, ungkapan ini ditanggapi oleh Maria dengan sangat rendah hati. Hal ini nampak kita lihat dalam Magnifikatnya, sepenggal Magnifikatnya yang mengatakan begini, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa Bunda Maria menyadari sungguh bahwa segala sesuatu yang dia peroleh adalah berasal dari Allah, bahwa dia diangkat oleh Allah dari segala kerendahannya sebagai manusia biasa. Maka dari permenungan ini, kita pun sebagai manusia biasa perlu optimis bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa berjalan menuju kepenuhan hidup kita seperti Bunda Maria yang telah menuju kepenuhan hidup dan imannya. Tentu dengan menghidupi poin-poin keteladanan Maria yang tadi saya sebutkan. Pertama, berani menerima konsekuensi hidup beriman Katolik dan menghadapi berbagai tantangan dalam menghidupi iman di tengah-tengah keberagaman dan juga dalam berbagai bentuk situasi hidup. Yang kedua, senantiasa hadir sebagai sumber sukacita bagi siapa saja yang kita jumpai, yang akhirnya mampu membangkitkan semangat hidup seperti yang dialami oleh Elizabeth yang memperoleh sukacita dan menggerakkan kehidupan dalam rahimnya ketika dikunjungi oleh Maria. Yang ketiga, rendah hati di atas segala rahmat atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan senantiasa mengandalkan belas kasih dan kuasa Tuhan. Kita senantiasa perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, segala rahmat dalam kehidupan kita adalah berasal dari Allah. Sehingga kesadaran itu juga akhirnya menggerakkan kita untuk senantiasa mau berbagi rahmat yang kita peroleh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila sudah demikian, kiranya kita pun pantas disebut sebagai rahim atau tempat seperti rahim Maria yang bersedia menerima Sang Sabda bersemayam dalam diri kita hingga mampu melahirkan keselamatan-keselamatan di lingkungan hidup kita setiap hari. Semoga amin.